Pelepasan dan perpisahan siswa kelas 6 SD Negeri 32 Kubu tahun pelajaran 2025-2026 berlangsung khidmat dan penuh haru pada Senin, 1 Juni 2026. Kegiatan ini bukan sekadar melepas peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi juga menjadi momen sakral yang menandai berakhirnya perjalanan mereka selama 6 tahun menempuh pendidikan di sekolah dasar. Sejak pagi hari, para tamu undangan mulai berdatangan ke lokasi acara. Hadir dalam kegiatan tersebut wali murid, tokoh agama, tokoh masyarakat, dewan guru dari gugus 6, serta masyarakat sekitar yang turut memeriahkan acara pelepasan dan perpisahan siswa kelas 6. Acara diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara, Ananda Nazila. Bapak, Ibu, serta siswa-siswi yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan kegiatan kita pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Doa. 4. Pembacaan ayat Al-Quran. 5. Sambutan panitia. 6. Sambutan komite. 8. Menyanyikan lagu Hai Guru dan Terima Kasihku. 9. Sambutan kepala sekolah. 10. Sambutan perwakilan wali murid. 11. Pidato perwakilan siswa kelas 6. 12. Pidato perwakilan siswa kelas 6. Penyerahan siswa dari pihak sekolah kepada wali murid. Menyanyikan Jasamu Guru dan Selamat Tinggal Guru dan Kawanku. Acara sungkeman. Penampilan seni dan pertunjukan dari siswa. 17. Penutup. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang berbahagia, kita masuki acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Riyati dipersilahkan untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sobirin. Kepada Bapak Sobirin waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala li sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim salatan taftahu biha hadratan ridha wa taysir
وتغلق بها عني باب الشر وتعسير وتكون لي بها ولي ونصير إلى نعم المولى وإلى نعم النصير. اللهم اغفر أمة محمد، اللهم استر أمة محمد. اللهم إني أسألك إيمانا يبصر قلبي يقينا مصادقا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين وزيادة في علمنا بركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat Al-Quran yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Ibu Ida Sri Wulandari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insan. Allamahul bayana asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasy-syajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang berbahagia, kita beranjak menuju acara yang kelima, yaitu sambutan dari panitia. Kepada Bapak Kalibi, waktu dan tempat kami persilahkan. Di sini saya disuruh menjadi mewakili panitia ya. Jadi yang intinya saya tidak panjang lebar. Ya, intinya banyak-banyak terima kasih atas kerjasamanya wali murid serta Bapak Ibu guru yang telah memberikan tempat fasilitas. Alhamdulillah kita dibantu, alhamdulillah semuanya. Tetapi dengan adanya kesederhanaan ini, saya mohon maaf apabila tentunya banyak kekurangan karena dari tempatnya mungkin panas, mungkin sempit, tapi alhamdulillah dengan adanya panas mungkin mudah-mudahan hati kita tetap dingin dan sempit hati kita tetap kuat. Dan harapan-harapan dari saya dari panitia, jadi untuk siswa studi kelas 6 adalah ini awal dari akan melaksanakan menuju jenjang yang baru. Jadi apa yang didapat dari sekolah ini, baik akhlak maupun tata krama sopan santun, mudah-mudahan bisa diamalkan nanti untuk menuju jenjang berikutnya. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Komite SDN 32 Kubu yang diwakili kepada Bapak Sohibin. Waktu dan tempat dipersilakan. Anak-anak kelas 6 yang melaksanakan perpisahan. Jadi ilmu itu tiada ada batasnya ya.
dan ilmu itu adalah dasar utama kita di dalam mencapai suatu tujuan dan keinginan kita. Tanpa memiliki ilmu, ya, maka kita tidak akan bisa menggapai apa yang kita cita-citakan. Nah, ilmu yang alhamdulillah mungkin selama 6 tahun kalian ya di sini di SDN 32 Kubu ini, kalian sudah mengenyamnya selama 6 tahun dan ini belum cukup. Ya, ini bukan yang akhir, ini baru permulaan. Permulaan kalian menuntut ilmu dan masih jauh lagi, ya, masih jauh. Nah, ada di sana SMP atau sanawiyah. Nanti setelah SMP atau sanawiyah ada SMA atau aliyah. Sudah gitu ada lagi naik lagi ke jenjang yang lebih tinggi yaitu fakultas, ya. Fakultas atau perguruan tinggi. Nah, kalian baru permulaan. Nah, jadi untuk itu saya memotivasi kepada anak-anak saya di sini, ya, yang laki-laki ataupun yang perempuannya. Jadi jangan sampai hanya sebatas sampai di SD saja. Ya. Jadi lanjutkan, ya, lanjutkan dan lanjutkan sampai cita-cita kalian, ya, sukses, terwujud, terlaksana. Insya Allah ketika kita bersungguh-sungguh, ya, di dalam menuntut ilmu ini, insya Allah pasti akan sukses, menjaga wajadah, gitu ya. Ketika kita bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, maka insya Allah apa yang kita cita-citakan akan tercapai. Dan juga ada satu hadis Nabi yang apa istilahnya patut kita renungkan, kun, ya, aliman au muta'aliman au mustami'an au muhiban walatakun homisan. Apapun aliman, jadilah kalian orang yang memiliki ilmu, ya, ilmu. Kata siapa? Kata Nabi, ya, memiliki ilmu. Nah, baik ilmu agama ataupun dari agama. Ilmu agama berarti harus ngaji. Ilmu dari agama berarti sekolah, ya. Jadi sekolah dengan ngaji itu harus. Kenapa? Karena penunjang kita untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat yaitu dengan ilmu, ya, dengan ilmu agamanya untuk kebahagiaan akhirat, ilmu dunianya untuk kebahagiaan di dunia. Coba kalian lihat, ya, ibu-ibu guru kalian yang ada di depan ini, ya. Nah, gimana mereka, ya, di dalam mencari kehidupan dunianya, alhamdulillah, nggak perlu panas-panasan, ya. Ini dunianya, belum akhiratnya, ya. Terus kemudian apa lagi? Kalau kita tidak sanggup untuk aliman, minimal jadi muta'aliman, jadi santri. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Hai Guru dan Terima Kasihku. Kepada siswa-siswi kelas ini silahkan mengambil tempat yang telah disediakan.
teman-teman yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Kubu kepada Ibu Suryani SPD kami silakan. Kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang kami hormati dan juga para tamu undangan yang alhamdulillah hadir, dan juga kepada anak-anak ibu yang kami cintai, pada hari ini adalah hari yang mana hari yang sangat istimewa bagi kalian, ya. Ada rasa kebanggaan juga kepada kami karena di mana kalian telah menyelesaikan pendidikan kalian di sini dalam insya Allah lulus semua, dan juga ada rasa haru yang mana kebersamaan kita selama ini yang telah kita jalin bersama akan memasuki babak baru. Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu orang tua siswa yang mana telah mengantarkan anak-anaknya yang kemarin tidak terasa kita lewati selama 6 tahun ini, mereka didaftarkan ke sini dengan langkah kaki kecilnya memasuki pintu gerbang SDN 32 ini dengan wajah polosnya, dengan ada rasa takutnya, namun dari hari ke hari mereka belajar menulis, membaca, berhitung, belajar disiplin, belajar berteman, belajar menghargai dan menghormati orang lain. Ini mereka kita saksikan sama-sama telah tumbuh menjadi anak-anak yang lebih dewasa, yang siap akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang berikutnya. Anak-anakku, perpisahan ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan panjang kalian. Kalian terus meraih cita-cita, lanjutkan cita-cita kalian, teruslah belajar dengan sungguh-sungguh. Hormati orang tuamu, gurumu, jangan jaga nama baik sekolahmu, serta jangan pernah kalian meninggalkan perbuatan baik kalian, akhlak yang baik kalian dimanapun kalian berada. Anak-anak ibu yang kubanggakan, ibu sayangkan ini, ya, selangkah lagi kalian akan memasuki pendidikan jenjang tinggi lagi. Mungkin selama kalian, ya anak-anak ibu dengar nggak apa yang ibu omongkan ini? Mungkin terakhir ini ibu ngomel ya. Nah, mungkin selama kalian belajar di sini ada teguran, ada nasihat, bahkan kemarahan dari bapak ibu gurumu di sini, dan ibu juga biasa sering juga ngomel ke kalian. Tapi gimana, percayalah dan yakinlah apa yang kami omelkan, apa yang kami nasihatkan itu terlahir dari rasa sayang kami dan keinginan kami kepada kalian menjadi pribadi yang lebih baik untuk mencetak sesuai dengan visi kita, yaitu mencetak generasi masa depan yang berprestasi, berkarakter, dan beradab. Itu minta kami semuanya, nak. Kami adalah orang tua kedua kamu yang melepaskan kamu pada hari ini. Dan saya juga sebagai pimpinan di sini mengucapkan terima kasih kepada semua dewan guru, guru saya yang lainnya dan juga yang di situ. Banyak-banyak terima kasih karena jasa mereka kalian sampai ke titik ini. Tanpa ibu bapak guru, ibu tak akan bisa sendiri. Dan ibu mengucapkan juga terima kasih yang terlalu besar yang diamanatkan kepada wali kelas 6, yaitu kepada Ibu Linda Rahayu SPD dan Pak Arga. Nah, beliau tugasnya berat, tapi dengan kerjasama Bapak Ibu guru, dengan
dilalui dengan seperti yang kita lihat pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, apa yang tadi juga telah disampaikan oleh Pak Sohibin, apa yang beliau sampaikan tadi, dengar dengan baik-baik, laksanakan dalam kehidupan kalian. Beliau dulunya juga teman kami, teman sejawat kami. Sekarang beliau sudah pindah ke Departemen Agama, tapi beliau tetap keluarga kami, ya. Yang tadi mewakili sebagai komite, karena komite sudah kami undang, mungkin ada halangan dan bisa hadir. Terima kasih kepada Pak Sohibin tadi yang telah banyak memberikan petuah-petuahnya untuk kami, untuk anak-anak kita juga ini. Anak-anak ibu, kalian adalah generasi bangsa yang meneruskan kami nantinya. Nah, tunjukkanlah nanti 10 tahun atau 5 tahun, 15 tahun lagi kembali kalian ke sini. Kalian lihat keadaan SD ini, ya. Kalau kalian menjadi sukses nanti, jangan lupa, jangan pelit, jangan sombong, jangan kalian pernah melupakan sekolah ini. Nah, jangan pernah kalian melupakan guru-guru yang pernah membimbingmu. Dan pesan ibu juga, jangan pernah kalian berhenti untuk bermimpi, ya. Kejarlah mimpi itu. Jangan pernah untuk sekalian kalian tidak melaksanakan. Jangan hayalan perlu, mimpi perlu. Dengan mimpi, dengan itu ada kenyataan. Nah, seperti kami juga ibu dulu tidak pernah bermimpi, pernah berhayal ingin jadi guru. Alhamdulillah. Dan juga doa kedua orang tua untuk kita semua. Anak-anak ibu yang ibu banggakan, yang para hadirin, para undangan tadi, anak-anak ini pada hari ini nanti dengan secara simbolis kami akan melepaskan mereka, akan kami kembalikan ke mereka kepada kedua orang tuanya untuk melanjutkan pendidikannya lagi. Apa tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Sohibin, lanjutkan. Tolong Bapak Ibu, kita yang bekerja juga boleh, tapi tetap anak kita bimbing, dampingi mereka, jangan dibiarkan mereka. Mereka adalah mutiara-mutiara hati kita, Bapak Ibu, yang mana bangsa ini akan berdirinya tetap kokoh di pundak-pundak anak-anak inilah. Nah, anak-anakku, terus lagi, jangan pernah bermimpi, kejarlah mimpi itu, ya. Masa depan menunggu kalian nantinya. Dan Ibu menyampaikan juga pada hari ini untuk menyampaikan info di sini kepada orang tua siswa yang akan melanjutkan anak-anaknya. Ada 4 jalur di SPMB untuk masuk ke SMP, pesantren maupun ke madrasah. Yang mana? Yang pertama, anak ibu yang dari perusahaan, tolong Pak Indra, nanti mereka ini kan domisilinya di sana, yang mana kakaknya mungkin belum pernah diganti, nah belum pernah berubah. Nah, nanti Bapak Ibu mau minta surat keterangan dari perusahaan yang mengikuti orang tuanya bekerja. Itu di sini ada jalur afirmasi, jalur domisili, jalur prestasi, dan jalur mutasi. Yang mana yang di Bideko itu namanya jalur mutasi, yang mana itu mengikuti kedua orang tuanya seperti pegawai negeri, itu minta surat keterangannya. Dan jalur afirmasi di sini adalah anak keluarga yang kurang mampu, yang mana mendapatkan KIP atau PKH, itu nanti minta surat keterangan di desa, surat pengantar, ya Bapak Ibu. Ada kan dapat PKH, supaya mudah anak kita masuk ke SMP. Nah, itu minta surat pengantar, kemudian dibawa ke dinas sosial, baru dapat surat keterangan, nanti dilampirkan nanti pada saat pendaftaran.
Afirmasi itu tanggal pendaftarannya jadi Bapak Ibu ulangi lagi untuk persyaratan perlengkapan tadi sudah paham ya Bapak Ibu? Kalau jalan mutasi itu diperuntukkan pada anak kita yang di perusahaan atau pada bapak ibunya yang pegawai negeri. Yang afirmasi itu adalah murid yang berasal dari keluarga yang tidak mampu atau murid yang penyandang disabilitas. Nah, kalau prestasi yang anak ibu yang prestasi ini yang dapat ranking 1, 2, dan 3 nanti mau dilampirkan juga. Yang punya itu di akademiknya dan di anak non akademiknya mereka kalau ada piagam dan penghargaan itu untuk mempermudah masuk ke SMP nanti itu pakai online Ibu, Bapak Ibu. Nah nanti pergi aja ke SMP kalau lebih pahamnya. Nanti anak-anak kita itu buat akunnya nanti menggunakan NISN sekolah. Untuk saya informasikan tanggal pendaftaran afirmasi atau prestasi tanggal pendaftarannya tanggal 22 sampai tanggal 24 tahun 2026, pengumumannya tanggal 27, daftar ulangnya tanggal 6 sampai tanggal 7. Dan yang domisili atau mutasi dimulai pada tanggal 29 Juni sampai tanggal 1 Juli. Pengumumannya 4 Juli Bapak Ibu ya. 4 Juli pendataan ulangnya itu sama tanggal 6 tanggal 7. Jadi dicatat diingat baik-baik tanggal masuk pendaftaran. Nah untuk saya perjelas lagi yang mana kalau tidak merubah kakaknya, kalau merubah kakaknya itu 1 tahun sebelum pendaftaran. Nah nanti yang anak-anak itu yang di perusahaan melanjutkan ke SMP, bapak ibunya minta surat keterangan di perusahaan. Nah sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Dan saya mohon maaf juga kepada Bapak Ibu orang tua siswa. Saya mohon maaf dan terima kasih terima kasih atas kepercayaan kepada kami, kepada sekolah ini untuk mendidik putra putri Bapak Ibu dari hati yang paling dalam. Begitu banyak salah dan kurangnya baik dalam pelayanan dan didikan kami. Mohon dimaafkan. Sekiranya hanya itu penyampaian saya pada pagi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari perwakilan wali murid. Dalam hal ini kami minta ketersediaannya kepada Ibu Sari Anggraini untuk menyampaikan sambutan kepada Ibu Sari Anggraini. Waktu di depan dipersilakan. Sebagai salah satu wali murid, saya merasa sangat bangga dan terharu melihat pencapaian anak-anak kita semua. Sedikit cerita, 6 tahun yang lalu mereka datang ke sekolah ini dengan wajah yang lolos, hanya dengan penuh harapan. Dan hari ini mereka berdiri di hari ini di hadapan kita semua menjadi seseorang yang lebih dewasa, penuh pengetahuan dan siap melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati, kami menyadari bahwa tugas mendidik bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan kesabaran, keikhlasan dan dedikasi yang luar biasa. Kami sangat berterima kasih atas segala upaya dan pengorbanan Bapak Ibu telah mendidik anak-anak kami ilmu, nilai, dan karakter yang telah Bapak Ibu tanamkan akan menjadi bekal berharga bagi mereka di masa depan nanti. Untuk anak-anak tercinta, hari ini adalah
yang penuh. Dengan kebahagiaan dan harapan, kalian telah menyelesaikan satu bab penting dalam hidup kalian. Namun perjalanan kalian ini masih panjang. Jangan pernah berhenti belajar, berusaha. Ingatlah selalu pesan-pesan yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru di sekolahan. Jadilah anak-anak yang berakhlak mulia, rajin dan selalu bersemangat dalam mengejar cita-cita. Pesan saya, jangan pernah sombong, tetap terapkan adab, etika, dan sopan santun. Itu adalah tombak keberhasilan kalian nanti. Dimanapun kalian berada dan dengan siapapun kalian berbicara, itu adalah harus tetap diterapkan. Kami para orang tua selalu ada di belakang kalian, mendukung dan mendoakan setiap langkah kalian. Kami berharap kalian akan terus berkembang menjadi pribadi yang berguna dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Bapak Ibu serta teman-teman yang berbahagia, kita masuki acara berikutnya, yaitu pidato dari perwakilan siswa kelas W yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudari Muli Anjani. Kepadanya disilakan. Pertama, kepada yang saya hormati Kepala Sekolah serta Dewan Guru dan Staf, yang saya hormati para tamu undangan, yang saya hormati Bapak dan Ibu orang tua kelas 6 serta teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan ini, mari menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang diberikan sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dan merayakan perpisahan kelas 6 dalam keadaan yang sehat walafiat serta cuaca yang cerah. Untuk kakak kelas 6 yang berbahagia, izinkan saya pagi ini untuk mewakili teman-teman mengucapkan selamat kepada kakak-kakak yang sudah lulus. Kami berharap semua prestasi yang dicapai dan diberikan kepada sekolah ini menjadi contoh dan teladan untuk kita sebagai adik kelas. Tak luput pula kami menyampaikan selamat jalan dan selamat melanjutkan pendidikan untuk kakak kelas 6 yang berbahagia ini. Kami yakin bahwa kalian akan selalu membawa nama baik di mana saja nantinya akan melanjutkan pendidikan, selalu tekun belajar dan menjaga nama baik sekolah kita dengan berprestasi dan berperilaku baik. Kami meminta maaf apabila selama ini ada salah kata dan perbuatan yang kurang menyenangkan kepada kakak kelas, baik kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja dilakukan. Demikian pidato ini saya sampaikan dan mohon maaf apabila ada salah ucapan maupun sikap. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang sudah diberikan oleh hadirin semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pidato dari perwakilan siswa kelas 6 yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudara Mutiara Salsabila Ramayani. Kepadanya kami persilakan. Para hadirin yang saya hormati, izinkan saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan dua patah kata dalam rangka acara perpisahan ini. Hari ini adalah hari yang penuh makna bagi kami, siswa kelas 6, karena kami akan meninggalkan sekolah ini untuk melanjutkan perjalanan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Perpisahan memang terasa sedih, namun kami juga penuh harap akan masa depan yang cerah menanti di depan sana. Di sekolah ini, kami telah belajar tidak hanya mengenal huruf dan angka, tetapi juga mengenal nilai-nilai kehidupan yang akan membimbing langkah kami di masa depan. Kami telah dibimbing oleh guru-guru yang penuh kasih sayang dan teman-teman yang selalu ada di saat kami membutuhkan.
Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah menjadi mentari dalam kegelapan kami. Selama bersekolah, kami sebagai siswa yang sangat bangga dan berterima kasih kepada semua guru yang telah mengajar di sekolah ini. Bapak dan Ibu guru sudah mengajar kami dengan sangat baik, tidak pernah pilih kasih dalam mendidik, sangat sabar dan tidak kenal lelah dalam membimbing kami. Berkat jerih payah Bapak Ibu guru semua, kami pun dapat lulus dari SD ini. Mudah-mudahan semua guru yang bertugas mengajar di sekolah ini diberi kesehatan dan kebahagiaan selalu. Untuk teman-teman semua, sungguh berat rasanya berpisah dengan kalian karena kita sudah bersama-sama selama 6 tahun ini. Saya juga mendoakan teman-teman semua dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, baik ke SMP, MTS, ataupun lembaga pendidikan lainnya, untuk dapat mencapai cita-cita yang selama ini diangan-angankan. Meskipun kita akan berpisah, namun semangat persahabatan dan semangat untuk meraih impian akan selalu menyala di dalam hati kita. Saya percaya bahwa dengan kerja keras dan keyakinan kita akan berhasil mencapai tujuan kita di masa depan. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu menjadi bahu yang saya andalkan dalam setiap cobaan. Sekali lagi terima kasih atas segala kewenangan dan yang telah kita bagikan bersama. Selamat tinggal sekolah tercinta. Semoga kita semua bisa bertemu lagi di masa depan. Dan dengan kekurangan kami tadi kami mohon maaf, karena kami manusia biasa, salah ada kepada kami, sebenarnya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hari ini anak-anak ibu, untuk ini ada 3 teman kita yang mana mereka ini yaitu juara 1, 2, dan 3. Juara satunya yaitu anak kami Salsa, yang keduanya Afika, yang tiganya Airul. Nah, kemudian saya menyampaikan informasi nilai tertinggi TKA. Nah, ya TKA-nya yaitu di matematikanya itu 63, nilai TKA tertinggi yaitu anak kami Mutiara Salsabila Ramadhani, nilai tertinggi 63,33. Dan yang kedua nilai tertinggi anak kami yaitu Muhammad Airul Saputra dengan nilai tertinggi 86,67. Nah, ini nilai TKA tidak termasuk dengan nilai SKL ya Bapak Ibu ya, Bu Ibu. TKA. Nah, nilainya nih, TKA ini adalah jalur prestasi, nanti dilampirkan pada saat mendaftar dengan sertifikatnya dengan menggunakan jalur prestasi. Nah, mereka sudah dapat ini Bapak Ibu. Demikian tadi cara simbolisnya untuk melepaskan atribut SD-nya, yang mana mereka nanti ini akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Begitu Bapak Ibu, jangan sampai putus anak-anaknya Bu ya. Bapak Ibu, bapaknya ada. Ya, jangan pernah lupa sekolah ini nak ya. Suksesnya kamu ke depannya untuk orang tua kamu dan bangganya juga di desa kita. Ya, jangan lupa dan sukses kami guru-gurumu. Jangan hanya senggol bau tak betul ya. Jangan pernah lupa karena dari dasarnya kamu berhasil tadi. Kalau tidak dari SD tidak akan kamu loncat ke perguruan tinggi ya.
Terima kasih untuk semua guru-guru sekolah SD 32 Kubu selama 6 tahun sudah membimbing anak-anak kami sehingga lulus. Semoga ilmu ini dapat berguna nanti untuk masa depan anak-anak kami semua. Kami mohon maaf jika selama anak-anak kami bersekolah dulu banyak kesalahan, baik sengaja maupun tidak. Kami mewakili dari orang tua murid, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih untuk semuanya, Bapak dan Ibu guru. Acara selanjutnya yaitu pemasangan medali siswa-siswi kelas 6. Kepada seluruh siswa-siswi kelas 6 silakan mengambil tempat yang ditentukan. Kepada Bapak Ibu Wali kelas 6, Bapak Arga Ditya Maulana Bergadi dan Ibu Linda Rahayu disilahkan menempati tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya Ahmad Jumaidil Abdullah. Airlangga. Pergi untuk Pamungkas. Imam Saputra. Saputri Ramadhani. Selanjutnya Widya Novianti. Selanjutnya Muhammad Yandra Prayoga. Selanjutnya Marina. Selanjutnya Bisanya Ramadhani Fitria. Selanjutnya Muhammad Aurul Saputra. Selanjutnya Muhammad Iqbal Rasid. Selanjutnya Muhammad Rifat Agus Ardiansyah. Selanjutnya Mutiara Salsabila Ramadhani. Selanjutnya Nabila Saputri. Selanjutnya Nur Hendriyadi. Selanjutnya Nuri Maulidah. Selanjutnya Reza Anggara. Selanjutnya Rika Amelia Putri. Selanjutnya Rizky Agung Permana. Selanjutnya Ferry Mendekari. Selanjutnya Sabrina. Selanjutnya Sabri Zakaria Al-Malik. Dan yang terakhir Sarah Putri. Terima kasih.
kembali kepada anak-anak daripada wali muridnya. Demikianlah acara pemasangan medali siswa-siswi kelas 6 kepada Bapak Arga Aditya Maulana Permadi dan Ibu Linda Rahayu. Kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Jasamu Guru dan Selamat Tinggal Guru dan Kawanku. Kepada siswa-siswi kelas 6 silakan mengambil tempat yang telah disediakan. Ada
termasuk anak-anak yang selalu beriku penerangan dari orang tua kalian. Nah, sungkeman dengan orang tua kalian. Duduk di bawah. Nah, silakan masuk semuanya. Masuk semuanya. Nah, masuk dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, ibu, hari ini aku duduk di hadapan kalian dengan hati yang penuh rasa haru dan terima kasih. Ayah, ibu, terima kasih karena telah mengantarkan, menjadikan alasan aku bisa sampai di titik ini. Dari tangan kecilku, dari langkah kecilku yang pertama, dan hari pertamaku masuk sekolah, dengan rasa takut dan ragu, sampai hari ini aku bisa berdiri lebih berani. Aku tahu tidak mudah menjadi ayah dan ibu untukku, karena kamu lebih pagi bekerja dan kalilah mempersiapkan waktu, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan keinginan kalian sendiri, hanya agar aku bisa sekolah, belajar, dan meraih cita-cita. Ayah, terima kasih atas kerja kerasku yang mungkin tak pernah aku lihat sebelumnya. Namun, aku selalu merasakan kasih sayangmu dalam setiap usahaku. Ibu, terima kasih atas doamu yang tak pernah pernah putus mendoakanku atas penuhnya hatiku dan atas kesucian. Terima kasih ibu. Terima kasih atas segalanya. Terima kasih atas doamu yang tak pernah putus, atas pelukan sangatku saat aku sedih, dan kesabaranmu menghadapi semua tingkah lakuku. Ayah, ibu, hari ini aku ingin meminta maaf kepadamu. Maafkan aku, ayah dan ibu, jika selama ini aku sering membantah, sering malas belajar, aku sering membuat ayah dan ibu kecewa. Maafkan aku, ayah dan ibu. Terima kasih atas segala pengorbananmu. Terima kasih yang tak dapat dibalas. Belum ibu atau ayah kalian belum ucapkan terima kasih. Baiklah, Najila, acara selanjutnya Najila. Kepada ibu bapak yang belum berdiri di
Teringat semua cerita orang tentang mereka diriku selalu dimanja. Mereka diriku selalu diterima. Nada-nada yang indah selalu terurai dari tangisan mereka dari bibirku takkan jadi derita. Tangan halus dan suci telah menangkap tubuh ini. Jiwa, raga, dan seluruh hidup rela dia berikan.
yang bernama Bu Srini. Bu Srini ini hidup sendirian karena suaminya sudah meninggal dan ia tidak memiliki anak. Walau begitu, Bu Srini terus mengharapkan seorang anak agar beliau tidak merasa kesepian. Bu Srini pun berdoa kepada Tuhan pagi, siang, dan malam agar Tuhan mengaruniakan Bu Srini seorang anak. Pada suatu malam harinya, tahu gak kawan-kawan? Apa tuh? Ada sesosok raksasa yang sangat besar, tubuhnya berwarna hijau. Lalu raksasa itu berkata, Bu Srini, jika kamu ingin memiliki anak, maka datanglah ke hutan dan ambillah bungkusan yang ada di balik pohon itu. Keesokan harinya, Bu Srini pun pergi ke hutan. Ia terkejut karena di situ tempat ia biasanya mengambil kayu untuk dijualnya ke pasar. Dia pun sangat kecewa dan berat hati karena di situ tidak ada apa-apa. Muncullah raksasa yang ada di mimpinya kemarin. Lalu raksasa itu berkata, Bu Srini, jika kamu ingin memiliki anak, maka ambillah bungkusan ini. Tetapi dengan satu syarat, jika anak itu sudah berusia 6 tahun, maka berikanlah ke saya. Saya akan memakannya. Ha 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 ha. Bu Srini pun menyetujui persyaratan raksasa itu. Raksasa itu pun memberi bungkusan itu. Bu Srini pun mengambilnya dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Bu Srini pun menanam biji-biji timun itu. Beberapa minggu kemudian pun cepat berlalu. Biji timun itu berubah menjadi buah yang sangat lebat dan banyak. Tapi ada satu timun yang sangat besar. Bu Srini pun memetiknya lalu mengambilnya dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Bu Srini pun mengambil pisau dan memotongnya. Ternyata tahu gak kawan-kawan? Ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik dan lucu seperti saya. Anak itu pun Bu Srini pun menyayangi anak itu. Karena anak itu berasal dari timur, Bu Srini pun memberi namanya Timun Mas. 6 tahun kemudian pun cepat berlalu. Anak itu mulai tumbuh besar. Raksasa itu kembali datang meminta anak itu. Bu Srini pun mencari alasan. Lalu ia berkata, anak itu masih terlalu kurus, jadi belum bisa enak dimakan. Nunggu 2 tahun lagi anak itu pasti gemuk dan enak dimakan. Raksasa itu pun menyetujui persyaratan Bu Srini. Lalu ia kembali ke asalnya. Pada suatu malam harinya, Bu Srini termenung karena takut anaknya diambil. Ia pun tertidur. Dia bermimpi ada seorang petapa di gunung yang menyuruh Timun Mas untuk datang. Keesokan harinya, Bu Srini pun memberitahu kepada Timun Mas untuk datang ke gunung. Timun Mas pun datang ke gunung. Ia menemui petapa itu. Lalu petapa itu memberi 4 bungkusan. Yang pertama biji timun, yang kedua jarum, yang ketiga garam, yang terakhir terasi. Lalu petapa itu memberi perintah, jika raksasa itu masih ingin mengejarmu, maka lemparlah satu persatu bungkusan ini. Timun Mas pun menyetujui perintah petapa itu dan dia pun membawanya pulang. 2 tahun kemudian pun cepat berlalu. Raksasa itu kembali dengan kemarahan yang sangat besar karena dia sudah kelaparan. Bu Srini pun mengetok pintunya. Nak, keluarlah nak. Timun Mas pun keluar. Dia pun berlari kencang karena takut diambil oleh raksasa. Timun Mas pun melempar bungkusan yang pertama, yaitu biji timun. Biji timun itu berubah menjadi akar-akar ladang yang melilit raksasa. Namun raksasa itu mampu menyelamatkan diri karena tubuhnya sangat besar. Timun Mas pun melempar bungkusan yang kedua, yaitu jarum. Jarum itu berubah menjadi pohon-pohon pinus yang mengelilingi raksasa. Namun raksasa itu mampu untuk keluar.
hampir menenggelami raksasa. Namun raksasa itu mampu untuk mengeluarkan diri. Karena Timun Mas sudah pasrah dan tidak ada harapan lagi, ia pun melempar bungkusan yang terakhir, yaitu terasi. Terasi itu berubah menjadi lautan api seperti neraka yang menenggelami raksasa perlahan-perlahan. Raksasa itu pun punah dan tidak ada lagi. Timun Mas pun kembali ke ibunya. Ibunya menyapu sambil menangis. Timun Mas pun memeluknya. Hidup mereka pun damai dan tidak ada lagi yang berani mengganggunya. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya punya dua pantun lagi nih. Ke Tanah Abang mau beli peci, makan bubur pada seledri. Semoga yang datang di acara ini panjang umur dan murah rezeki. Amin. Satu lagi nih, mau denger gak? Jalan-jalan ketemu naga. Semoga yang ada di sini masuk surga. Amin. Terima kasih ya. Bye bye. Sampai jumpa ketemu
Makasih. Tadi anu apa? Dangkal. Makasih Bu ya.